Kalau yang ini matangnya besok ya Pak? Ya, ini 5.000 tuh. Ini 4.000. Ini 4.000. Ini 5. Ini 4, ini 5. Iya, ini gede. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan Nunut Belanja Channel. Semoga semua pemirsa, teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan segala urusannya ya. Amin. Teman-teman, hari ini saya itu baru nyampe dari pasar ya. Saya ke pasarnya itu hari ini sore, karena sempatnya sore, dan ini baru nyampe dari pasar. Sebetulnya banyak yang saya beli, tapi tujuan utamanya saya itu nyari tempe. Dan hari ini saya dapat tempe borongan banyak teman-teman, sengaja ya, karena ini memang buat jualan. Tempe yang ini tebel-tebel banget teman-teman. Tebel-tebel banget. Nah, kemudian yang di kresek satunya saya juga tadi borong ya, seperti di video yang saya bikin tadi itu. Cuman ini kecil-kecil, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tadi saya beli 10 ini dan ditambahin 1. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, ya kok banyak banget ya. Memang ini memang buat jualan. Dan tempe ini nih sebetulnya satunya 5.000 ya teman-teman. Cuman ini tempe ini namanya tempe pagi, jadi saya belinya sore. Ini sisa tempe jualan pagi, makanya ini murah. Ini tadi saya borong semuanya. Aslinya satunya ini 5.000, atau kalau tawar-menawar ya 4.000 lah. Tapi karena borongan, ini tadi satu bijinya 2.000. Menurut saya ini udah sangat murah ya. Tadi saya ditambahin 1 sama penjualnya. Nah, yang ini tempe ini aslinya ini 8.000, atau kalau udah tawar menawar biasanya ini jatuhnya kalau pagi ya, ini dapatnya 7.000. Jadi ini masih bagus banget kualitasnya. Ini saya beli sore, namanya juga sama ini. Ini tempe pagi, tapi ini kualitasnya lebih bagus. Kalau ini udah agak semangit kelihatan ya. Kalau ini buat tempe goreng juga masih bagus. Ini aslinya 8.000, tapi tadi karena saya udah langganan, ini saya dapatnya 5.000 per bijinya. Jadi saya beli 5 itu 25. Nah, sebetulnya di pasar itu banyak banget ya, pasti banyak lah namanya penjual tempe. Tapi saya udah punya beberapa langganan. Jadi ketika saya beli, mereka udah tahu bahwa saya beli untuk jualan. Nah, sekarang begini teman-teman perbandingannya. Aslinya tempe tadi saya beli 1. Ini tempe sebetulnya belum tanek banget, tapi udah matang, bisa dimasak. Tapi ini kalau di pasar tempe seperti ini biasanya datangnya sore. Nah, untuk jualan pagi buat para pedagang. Jadi ini udah matang tapi belum tanek, besok paginya itu baru kondisinya seperti ini nih. Nah, ini masih harga asli segini, ini 5.000. Cuman memang agak tebel ya. Ini 5.000. Nah, perbandingannya segini. Beda banget kan ya. Ini 5.000, ini juga 5.000, tapi ini tadi karena borongan ya. Sebetulnya masih banyak di pedagangnya tadi, tapi saya udah cukup banyak membelinya. Ini beda warna karena ini belum mateng banget, baru besok pagi atau siang bener-bener mateng seperti ini. Nah, sebagai pedagang, kenapa saya beli tempe, suka beli tempe seperti ini?
ya wajar dong ya, namanya pedagang pengennya kita dapat untung yang lebih, karena saya tuh kelasnya kelas warteg ya, bukan resto atau cafe gitu. Jadi namanya jualan kadang ada sisanya. Ketika ada sisanya itu, kalau kita belanjanya aja itu udah dapat murah, ketika ada makanan sisa kita nggak terlalu kepikiran. Dan kalau kita mau berbagi ke orang, kita seneng kan kalau kita dapat barang murah gitu. Nah begitu ceritanya teman-teman. Tempe yang seperti ini bisa digoreng, goreng langsung aja masih enak. Tapi kalau untuk yang tempe seperti ini nanti mau saya potongin semuanya, bakal buat orek tempe. Kalau ini bisa buat tempe goreng, atau nanti rencananya juga buat itu buat tempe bacem. Nah kalau menurut teman-teman suka beli yang tempe seperti apa? Pasti beda-beda ya. Ada yang tempe yang segar seperti ini, atau nyari yang semangit. Jangan salah ya, tempe semangit ini enak banget loh buat segala macam masakan. Nah ini teman-teman, tempe yang udah saya potong tadi saya goreng semuanya. Ini yang saya goreng tempe yang ukuran kecil tadi ya teman-teman, yang saya bilang tempenya agak semangit. Tapi kalau udah digoreng hasilnya seperti ini tetap bagus, nggak kelihatan banget semangitnya. Untuk rasa juga nggak jauh beda dengan tempe yang masih segar ya. Ini sengaja saya goreng nggak terlalu kering karena saya bikinnya itu biasanya untuk orek tempe, jadi orek tempe basah. Kalau teman-teman pengen bikin yang kering bisa, justru ini lebih awet ya teman-teman, karena ini tempe yang udah saya goreng ini setelah nanti dingin saya pack, saya masukin kotaknya apa aja ya sesuai yang kita punya, kemudian saya masukin freezer atau bisa juga kulkas yang suhu dinginnya itu masih bagus ya teman-teman. Tapi kalau ditaruh di freezer tentunya lebih awet, bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan. Jadi kalau kita mau masak apa aja enak, tinggal ngambil kotak-kotak sewadah gitu ya, kita masak sesuai yang kita mau. Ini jadi banyak loh teman-teman. Nanti kalau dingin saya bungkus, kemudian saya taruh kulkas. Semuanya ini nominalnya hanya 20.000, tapi ini harga borongan ya teman-teman. Untuk ibu-ibu rumah tangga bisa juga loh sebetulnya belanja dengan cara seperti ini. Jadi belanja agak banyak kemudian buat stok di kulkas ya, tentunya bisa menghemat uang belanja. Nah tempenya ini udah dingin teman-teman. Ini saya taruh wadah-wadah seperti ini wadahnya sederhana ya teman-teman, wadah seadanya. Kalau teman-teman pengen nyetok tempe seperti ini juga bisa taruh di
Tupperware atau kotak apa itu, terserah teman-teman. Yang penting setelah ini tutup rapat ya teman-teman, baru kemudian dimasukin ke freezer. Oh iya, abaikan suara-suara yang mengganggu itu ya, itu suara burung piaraan suami saya. Selanjutnya saya mau bikin bumbu tempe bacem ya teman-teman. Bumbunya bawang merah, bawang putih, kemiri, lengkuas, dan juga ketumbar. Ini semuanya mau saya blender. Selanjutnya tempe-tempe yang udah kita potong, kita campur dengan bumbu yang udah di blender tadi ya teman-teman. Kemudian kita tambahin bumbu roiko, garam, dan salsa, kita tuang semuanya. Dan untuk tambahannya lagi ada gula merah. Untuk gula merah sesuai selera ya. Ada juga kecap, jangan lupa. Untuk ukuran manis sebetulnya ini sesuai selera saja ya, jangan lupa. Yang terpenting ini daun salam. Daun salamnya saya asinnya hanya 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita masak sampai airnya ini susut. Oh ya teman-teman, selama masak jangan lupa ya, sekali-kali ini tempenya dibolak-balik biar matangnya merata. Karena untuk bikin bacem ini airnya semakin lama semakin menyusut, jadi harus telaten untuk bolak-balik. Tetapi ketika bolak-balik harus hati-hati ya, biar tempe bacemnya tidak hancur. Dan kalau airnya tinggal segini saya cicipin, kalau seandainya ada rasa yang kurang baru saya tambahin. Ketika airnya nanti udah susut, ketika mau nambahin bumbu tentunya akan susah merata ya teman-teman. Nah, kalau airnya udah susut seperti ini udah bisa dibilang matang ya teman-teman. Memang ini warnanya tidak terlalu hitam banget gitu, karena ini saya pakai kecap bango, jadi warnanya tidak terlalu pekat, hanya agak coklat-coklat. Tapi untuk rasa jangan khawatir ya, ini sangat mantap banget, enak. Kalau udah dingin, bacem ini nanti siap di pack ya teman-teman. Kita masukkan freezer, dan kalau kita mau goreng tinggal ngambil satu persatu. Oke, cukup sekian video saya ya teman-teman, semoga ini ada manfaatnya, dan bila suka jangan lupa subscribe dan share serta like ya teman-teman. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.